mensupport bertambahnya jadijo daun itu ya kan, itu adalah unsur hara magnesium sulfat ya kan. Nah, untuk mendapatkan magnesium sulfat itu teman-teman sahabat tani bisa menggunakan semen dengan merek dagang Holcim ya, karena dia ada kandungan magnesium sulfat di situ. Oke, selamat pagi sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi kali ini saya akan membagikan ilmu atau pengetahuan yang pasti masih seputar pertanian ya. Tapi sebelum itu saya ingin memberitahukan kepada teman-teman sahabat tani dari mana saya belajar ilmu pertanian. Jadi saya belajar ilmu pertanian itu dari grup-grup pertanian ya. Jadi dari Facebook, dari WhatsApp, dan juga dari YouTube itu sendiri. Sebenarnya banyak grup-grup yang pertanian yang saya ikuti, tapi ada 2 grup pertanian besar ya kan. Itu yang saya termasuk saya praktekkan juga ilmunya dan saya pelajari betul-betul. Jadi salah satunya ada MHI yaitu ada MHI yaitu metode Hayati Indonesia ya. Terus yang kedua ada CTHI yaitu Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia. Dan kedua grup tersebut bisa teman-teman sahabat tani cari atau cek di Facebook ya, pasti ketemu. Kalau MHI itu didirikan dan dibina langsung oleh Bapak Jaka Bagus. Sedangkan untuk CTHI itu didirikan dan dibina langsung oleh Bapak Sahuri Ahmad. Nah, begitu. Bukan berarti grup-grup pertanian yang lain itu nggak bagus ya. Semua grup pertanian itu bagus ya kan, karena memberikan ilmu seputar pertanian menurut pengetahuan dan wawasan mereka masing-masing ya kan. Tapi yang saya ikuti betul-betul ya kedua grup itu. Jadi saya tidak bilang bahwasanya grup yang lain itu tidak bagus, tidak, semuanya bagus ya kan. Seperti yang saya bilang biasanya, ilmu tani itu luas ya kan. Jadi terserah kita mau mengikuti ilmu yang mana ya kan. Itu tergantung kita, mana yang masuk di logika kita dan mana yang pas di hati kita, begitu. Dan di sini ada bahan yaitu semen. Ini semennya, dan ini yang udah saya takar ya kan. Di sini juga ada baskom atau wadah, ada penutup juga, ada sendok, ada timbangan. Nah, jadi untuk apa semen ini nanti saya jelaskan di pertengahan video ya. Nah, tapi sebelum itu, untuk teman-teman sahabat tani, jika emang video saya ini kiranya berguna ya kan, mohon tonton sampai durasi habis agar tidak terjadi gagal paham ya, biar tahu maksud isi dari video saya ini. Tapi kalau jika emang dirasa tidak berguna, maka tidak usah ditonton pun tidak masalah ya. Saya juga tidak memaksakan, karena di sini tujuan saya hanya untuk belajar dan berbagi bersama ya. Karena ini saya sedikit cerita tentang pengalaman saya ya. Dulu saya sering istilahnya ngajak teman-teman itu ya kan untuk belajar bertani bersama, yaitu untuk eksperimen atau uji coba atau praktek gitu kan. Tapi mereka di awal-awal aja, terus untuk makin ke belakang itu udah males gitu untuk apalagi belajar bertani sama saya ya kan. Terus saya coba dengan teman-teman yang lain juga ya kan. Adalah itu sekitar, ya bukan sekitar ya, maksudnya ada beberapa teman gitu yang udah saya ajak ya kan, tapi mereka pada mundur ya kan. Jadi terakhir saya dibilang sama istri saya ya kan, mungkin
dia udah kasihan sama saya, dibilang kayak gini, udahlah nggak usah lah kamu terlalu antusias katanya gitu ya kan, ngajak orang untuk belajar sama kamu. Orang apa yang kamu apa eksperimen uji coba itu kan belum kelihatan hasilnya, belum ada hasilnya, jadi orang kan belum percaya katanya gitu ya kan. Gini aja lah, yang penting kamu eksperimen sendiri, kamu uji coba sendiri, kamu praktekkan sendiri, aku selalu mendukungmu katanya gitu. Jadi pendorong dan pemberi semangat terbesar adalah istri saya, jadi gitu. Jadi saya sekarang ini belajar sendiri ya, uji coba sendiri, terus praktek sendiri gitu. Tapi saya tetap semangat walaupun sendirian ya. Sebenarnya sih kalau ada teman untuk sharing-sharing, untuk belajar bersama itu lebih enak, tapi kalau orang nggak mau ya ngapain kita paksa ya kan. Untuk alasan itu ya saya rasa ya tahulah kenapa ya kan, nggak usah kita bahas lebih lanjut masalah itu ya kan. Intinya di sini saya mau berbagi seputar ilmu pertanian, juga saya juga mengajak belajar bersama teman-teman sahabat tani melalui akun channel saya ini, Petani Subsisten, karena saya sendiri masih pemula ya. Nah jadi kalau emang ada kekurangan dalam video saya ini, mohon masukannya gitu ya, agar kedepannya saya bisa memperbaiki di mana kekurangan dari video-video saya tersebut. Oke, kita lanjut untuk ke kegiatan berikutnya. Nah teman-teman sahabat tani ya kan, di awal video tadi udah saya jelaskan ya kan, bahan apa yang saya gunakan yaitu semen ya. Dan di sini saya menggunakan bahan semen dari Gresik ya. Mungkin udah banyak yang tahu lah ya, merek dagang semen Gresik itu. Dan kandungan unsur haranya apa nanti saya jelaskan ya kan. Ini sekedar contoh aja, saya akan memberitahukan kepada teman-teman sahabat tani kandungan-kandungan semen merek dagang yang ada di Indonesia ya, tapi tidak semua, ini hanya contoh aja. Jadi untuk lebih apa ya, lebih jelasnya itu bisa teman-teman sahabat tani itu cek di Google atau yang lainnya ya, yang pasti bisa memberikan informasi tentang kandungan hara dari semen atau merek dagang yang lain ya, begitu. Ini sekedar contoh aja ya kan. Contoh seperti semen 3 roda ya kan, itu dominan kalsium oksid ya kan. Sedangkan untuk semen Holcim itu mengandung silika dan fosfat, juga magnesium sulfat begitu. Terus untuk semen putih mengandung silika, kalsium dan fosfat begitu ya. Ini sedikit tambahan dari saya ya kan. Untuk memilih apa merek dagang semen itu, jadi semua semen itu tidak sama kandungan unsur haranya ya kan. Nah jadi untuk aplikasinya itu kita harus mengetahui kondisi fisik dan fisiologis tanaman tersebut, supaya apa, agar apa yang kita aplikasikan itu tidak sia-sia gitu maksudnya ya. Nah satu contoh, seumpama ada pucuk daun tanaman yang menguning ya kan, itu biasanya kan fisiologisnya itu bisa dengan kekurangan zat hijau daun ya kan, atau ada sebagian sel dalam jaringan daun itu ada yang mati ya kan. Sedangkan untuk mensupport bertambahnya zat hijau daun itu ya kan, itu adalah unsur hara magnesium sulfat ya kan. Nah untuk mendapatkan magnesium sulfat itu teman-teman sahabat tani bisa menggunakan semen dengan merek dagang Holcim ya, karena dia ada kandungan magnesium sulfat di situ. Nah di sini saya menggunakan semen dari merek dagang Gresik ya. Nah, untuk kandungannya sendiri dari semen Gresik ini mengandung kalsium karbonat dan kalsium sulfat ya. Fungsi dari kalsium karbonat diantara lain adalah untuk nggak apa-apa iklan. Saya ulangi, untuk kalsium karbonat fungsinya salah satunya adalah membantu menetralkan asam-asam organik ya kan, yang bisa meracuni tanaman. Sedangkan untuk kalsium sulfat itu bisa membantu untuk memperbaiki struktur tanah begitu.
Nah, makanya ini jadi setiap semen ini tidak sama ya cara aplikasinya, tergantung kondisi fisik dan fisiologis tanaman. Makanya harus kita cermati kondisi tanaman kita, gejalanya apa ya kan, baru kita bisa ambil kesimpulan, oh harus unsur hara ini yang kita aplikasikan ya kan. Jadi merek dagang semen apa yang mengandung unsur hara ini, begitulah contohnya ya kan. Jadi ada yang aplikasi melalui spray atau semprot melalui daun ya kan, ada juga yang melalui kocor, dan saya ini melalui kocor ya. Kenapa melalui kocor? Nah, barusan udah saya jelaskan ya kan, yaitu bisa untuk memperbaiki struktur tanah, juga bisa untuk menetralkan asam-asam organik yang bisa meracuni tanamannya. Jadi saya aplikasinya melalui kocor. Terus untuk prakteknya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk dosisnya ya kan, itu 1:5, yaitu 1 kilo semen ya kan, dicampur dengan 5 liter air biasa ya. Di sini saya gunakan air 1 liter ya. Ini karena hanya untuk contoh aja ya kan. Nah, jadi saya bagikan 5 semua ini. Jadi kalau 5 liter dibagi 5 kan sama dengan 1 liter ya. Terus semennya ini 1 kilo dibagi 5 kan sama dengan 2 on. Jadi ini udah saya timbang, ini 2 on. Nah, oke, untuk selanjutnya tunggu saya taruh dulu rokok saya ini biar nggak ribet. Nah, ini kita tuang. Seperti ini. Nah, baru kita tuang lagi airnya. Oke. Setelah itu teman-teman sahabat tani aduk-aduk ya, biar merata. Nah, apa tujuan dengan aduk-aduk ini ya kan? Tujuannya adalah supaya unsur-unsur hara yang terkandung di dalam semen ini bisa larut bersama air, begitu ya. Agak lama nggak apa-apa. Oke, teman-teman sahabat tani, di sini saya udah aduk-aduk agak lama tadi. Tujuannya adalah agar unsur hara yang terkandung di dalam semen tersebut bisa larut betul-betul ya bersama air. Nah, selanjutnya nanti kita akan simpan selama 3 hari ya. Nah, ini udah saya sediakan tutup. Tujuannya adalah ini nggak harus rapat ya, nggak harus rapat. Jadi aerob aja. Jadi nggak harus anaerob ya. Jadi tujuan saya memberi tutup ini hanya untuk sekedar agar tidak terkontaminasi sama organisme lainnya ya. Nah, begini nanti kita simpan selama 3 hari. Nah, untuk 3 hari kedepannya nanti kita lihat perkembangannya seperti apa ya. Terus untuk dosisnya nanti akan saya terangkan, dosis aplikasinya maksudnya akan saya jelaskan di akhir video ya. Nah, untuk itu kita simpan dulu. Sekarang ini tanggal 13 Juli 2020. Jadi nanti kita lihat perkembangannya tanggal 3 hari ke depan, berarti tanggal 16 ya teman-teman. Tanggal 16 Juli 2020 baru kita buka ya kan. Kita lihat perkembangannya seperti apa ya. Oke, lanjut kita simpan dulu. Nah, ini teman-teman, di sini udah saya sediakan alat untuk penyaringan, yaitu ada saringan santan, terus corong, saya tambahkan kain. Nah, kain ini tujuannya untuk apa? Nanti waktu kita saring ke sini ke dalam botol aqua ini, jadi endapan semen itu tidak terikut ya. Jadi betul-betul murni nanti air semennya. Karena nanti yang kita gunakan adalah air semennya ya. Oke, biar saya tuang dulu. Ini agak ribet masang apanya, ini takut goyang-goyang ya. Oke, lanjut. Nah, maksud saya seperti ini teman-teman. Jadi corong ini ya. Nah, ini corongnya. Nah, itu corong. Nah, seperti itu. Terus kita lapisi kain untuk menampung endapan semennya nanti biar enggak terikut ke airnya, ke dalam botol maksudnya. Baru saringan santannya di atas seperti ini. Oke, sekarang kita tuang air rendaman semennya seperti ini.
Nah, itu terlihat itu gumpalan endapannya ya, bukan gumpalan ya, apa namanya ini ya bahasanya ya, pokoknya itulah mengendap dia ya kan. Nah, airnya itu bening seperti betul-betul air aqua ya, air mineral ya, malah nggak terikut dia, malah bersih tuh, malah semuanya malah ketahan, malah bagus malahan. Padahal udah saya siapkan kain ya kan, tapi nggak masalah, malah lebih bagus. Oke. Malah cukup malahan satu botol ini, saya pikir kurang, tapi untuk apa tadi antisipasi mana tahu nggak cukup ya kan. Nah, teman-teman sahabat tani, hasilnya seperti ini, bening seperti air mineral ya. Nah, bening tuh. Nah, yang di sini yang saya gunakan adalah semen dari merek dagang Gresik ya. Karena apa saya gunakan semen Gresik? Karena kandungannya adalah kalsium karbonat dan kalsium sulfat. Nah, untuk fungsi kalsium karbonat sendiri adalah bisa membantu untuk menetralkan asam-asam organik yang dapat meracuni tanaman. Sedangkan untuk kalsium sulfatnya itu dapat meningkatkan penetrasi air dan memperbaiki struktur tanah. Makanya nanti aplikasinya saya melalui kocor ya, bukan melalui spray. Maksudnya bukan melalui spray ya, atau semprot gitu. Terus saya tambahkan lagi ya kan, mungkin di awal video ada yang belum jelas mungkin dari kata-kata saya ya kan. Untuk aplikasi semen, air rendaman semen ya kan, ada bagusnya kita tahu dulu kondisi fisik dan fisiologis tanaman ya, seperti itu, agar kita tidak salah dalam aplikasinya ya. Jadi kalau kita salah aplikasinya, asal-asal semua air semen kita rendam ya kan, asal kita aplikasi ya kan, kita nggak tahu tujuannya apa ya kan, nanti yang terjadi OD ya, apa, overdosis ya kan. Jadi aplikasi kita sia-sia, hasilnya pun nggak ada ya. Seperti satu contoh ya kan, kalau seumpama ada gejala tanaman dengan daun menguning ya kan, mungkin ya kan ya, jadi kemungkinan daun menguning itu kekurangan zat hijau daun atau klorofil ya kan. Dan untuk supportnya adalah unsur hara magnesium sulfat ya, magnesium sulfat itu bisa mensupport jumlah klorofil daun ya, jadi bisa meningkatkan zat hijau daun begitu. Jadi dengan kondisi fisik atau fisiologis daun menguning pada tanaman bisa kita aplikasikan magnesium sulfat ya kan. Nah, yang bisa menambahkan atau meningkatkan jumlah klorofil daun atau zat hijau daun begitu ya, lebih jelasnya. Jadi pengocorannya karena kondisi fisiknya tanaman yang kekurangan zat hijau daun ya pada pucuknya ya kan, ya kita semprot melalui spray ya, jadi bukan melalui kocor gitu. Jadi ada aplikasi melalui kocor, ada aplikasi melalui spray begitu ya. Dan untuk dosisnya kalau melalui spray itu, kalau per tangkinya, per tangki semprot kan ada yang 15 ada yang 16 liter ya, biasanya rata-rata sih 16 liter. Itu untuk air rendaman semennya itu sekitar 200 sampai 300 mili ya per tangki ya, per tangki. Nah, sekali lagi saya perjelas, 200 sampai 300 mili per tangki ya. Nah, terserah itu tangkinya isinya berapa. Kalau sih biasanya sih rata-rata itu isinya 16 liter ya per tangki itu begitu. Dan melalui spray ya, kalau namanya pakai tangki ya kan ya, melalui spray. Makanya harus kita tahu dulu kondisi fisik dan fisiologis tanamannya agar kita tidak salah dalam aplikasi air rendaman semen tersebut. Kalau saya ini saya kocor karena tadi udah saya jelaskan ya kan, kandungannya semen Gresik adalah kalsium karbonat dan kalsium sulfat begitu. Jadi kita harus tahu dulu kondisi fisik tanaman dan fisiologis tanaman agar tidak gagal paham begitu ya. Mohon maaf sebelumnya kalau cara bicara saya masih agak beribet ya kan. Ini tadi agak ngos-ngosan, saya baru aja siap ngangkutin kayu itu karena rencana mau bikin gubuk-gubukan di ladang sana, biar nanti kalau ada pas musim hujan atau apa ada tempat neduh lah begitu ya. Makanya ngomongnya ini agak ngos-ngosan ya, nggak teratur ya kan. Jadi mohon maaf
mohon dimaklumi teman-teman sahabat tani ya kan. Yang penting intinya bukan suara saya yang kurang apa ya, kurang jernih atau kurang bagus ya. Nah, intinya adalah di sini saya belajar atau berbagi ilmu tentang pertanian bersama teman-teman sahabat tani, begitu ya. Oke, segitu aja video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya kan. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.